Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait berbagai tanggapan, termasuk yang bernada sinis, terhadap hasil negosiasi tarif impor dengan Amerika Serikat AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump. Meski demikian, Prabowo menyatakan memahami bahwa kritik akan selalu ada di setiap keputusan yang diambil pemerintah. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada hari lahir PKB ke-27 di Jakarta, Rabu 23 Juli 2025. Ia mengakui bahwa proses negosiasi dengan AS berjalan alot, namun Prabowo berhasil menurunkan tarif impor melalui pendekatan yang fokus pada perlindungan kepentingan bangsa Indonesia. Di bidang ekonomi, tidak hanya kita, semua negara sedang menghadapi Amerika Serikat yang alot, punya garis alot, tapi ya itu fakta. Kita harus berurusan dan pendekatan saya adalah tanggung jawab saya adalah melindungi kepentingan bangsa Indonesia, tegas Prabowo. Prabowo menjelaskan bahwa salah satu prioritas utama pemerintahannya saat ini adalah mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja PHK besar-besaran di Indonesia. Hal inilah yang menjadi salah satu landasan pendekatannya dalam bernegosiasi soal tarif dengan pemerintah AS. Dalam bidang ekonomi saya harus menjaga asal tidak ada alasan untuk PHK pekerja-pekerja kita. Karena itu ya saya bermusyawarah, saya negosiasi, ujarnya. Meskipun demikian, Prabowo menyayangkan adanya pihak-pihak yang melontarkan nyinyiran terhadap kesepakatan hasil negosiasi tersebut. Ia menekankan bahwa pemerintah membutuhkan kritik dan pengawasan yang konstruktif, bukan sekadar cibiran yang seolah-olah tidak ada yang benar dari setiap kebijakan. Selalu ada yang nyinyir, jadi gimana ya? Kita perlu kritik, kita perlu pengawasan, tapi kalau nyinyir agak lain. Kita seperti nggak ada yang benar gitu. Kita mau kerja baik, nggak ada yang benar. Keluhnya, tidak hanya soal negosiasi tarif, Prabowo juga mencontohkan nyinyiran yang diterima saat menjalankan program makan bergizi gratis. Ia mengungkapkan bahwa beberapa pihak mempertanyakan prioritas antara program makan bergizi gratis dengan pendidikan gratis. Prabowo dengan tegas meluruskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan negara untuk menyediakan pendidikan gratis bagi rakyat. Menurutnya, hal ini tidak perlu dipertentangkan dengan program makan bergizi gratis. Saudara-saudara, Undang-Undang Dasar 45 itu mewajibkan kita untuk pendidikan gratis, kita harus mencari jalan untuk memberi pendidikan gratis untuk rakyat kita. Jangan dipertentangkan, tapi anak-anak yang lapar tidak boleh dibiarkan lapar, dia masa depan kita, jelasnya. Mengakhiri pidatonya, Prabowo menegaskan komitmen pemerintahannya untuk terus bekerja keras demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir orang. Percayalah, presidenmu yang telah kau pilih akan bekerja sekeras-kerasnya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan kepentingan segelintir orang, untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Dan benar, saya telah bersumpah pada diri saya, rela jiwa raga saya berikan untuk rakyat Indonesia, pungkasnya.